talent itu adalah peningkatan suatu kompetensi atau skill, tapi di bidang digital. Di bidang digital itu ada yang penguasaan software, penguasaan hardware, terus kemudian coding, membuat animasi, dan sebagainya. Yang ruang lingkupnya adalah di media-media komputer, di media-media digital ya Pak digital. Ya? Ini tadi yang disampaikan tadi ada 9 juta talenta digital itu berdasarkan penelitian yang ada di World Bank sama yang di McKinsey ya. Jadi itu diprediksi bahwa ketika Indonesia mau masuk ke era digital dan ingin menguasai ekonomi digital di Indonesia, maka harus disiapkan orang-orang yang mampu untuk bisa mengisi di dunia digital ini. Maka diprediksi itu 9 juta talenta digital yang harus ada di tahun 2030. Dari lulusan perguruan tinggi yang jurusan teknik informatika ada berapa banyak di sana? Ya saya hitung ya sekitar 200 sampai 300 ribu ya. 200-300 ribu, baik. Kan ada tempat pelatihan yang swasta, LP3I, terus kemudian ada universitas, ada politeknik. Itu kan semua jurusannya juga jurusan teknik informatika, sistem informasi, manajemen informatika, semuanya ke digital gitu. Betul. Nah, makanya Koinfo menambah kuota tadi yang 600 ribu itu, Koinfo mengisi sebanyak 200 ribu di tahun 2022. Tahun 2021 ini kita targetnya 100 ribu. Saat ini ya sekitar 90 ribu orang, pendaftarnya itu ada sekitar 200 ribu orang. Karena tidak semua pendaftar itu menjadi peserta. Yang pertama dia harus warga negara Indonesia, terus kemudian dia harus lulusan, kalau memang, kan kita punya 7 akademi. Ada yang namanya Vocational School Graduate Academy, ini diperuntukkan untuk anak SMK. Jadi kita cek umurnya itu harus yang lulusan SMK, punya ijazah SMK. Jadi kalau dia mendaftar tidak bisa upload ijazahnya, ya kita tolak. Pertama VSGA. VSGA itu singkatan dari Vocational School Graduate Academy. Ini diperuntukkan untuk lulusan SMK. Kemudian ya vokasi kita latih gitu. Sehabis lulus kita latih detail pekerjaan-pekerjaan di bidang digital. Nah, kemudian kita ujian mereka. Ujian terus dapat ijazah, kemudian kita sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikatnya itu yang nguji lembaga sertifikasi profesi, Pak, yang sudah terakreditasi. Jadi dengan mengantongi sertifikat ini dia bisa bekerja di mana-mana. Ya, kalau untuk FGA ini sertifikasinya internasional. Jadi mereka mendapatkan pelatihan dari AWS, dari Alibaba Cloud, kemudian dari Microsoft, dari Google gitu. Nah, setelah mereka ikut pelatihan selama 3 bulan, mereka ikut ujian. Terus kemudian ikut sertifikasi. Kita tawarkan siapa yang ikut sertifikasi. Nggak semuanya biasanya. Kita bayarkan. Biaya untuk sertifikasi mereka itu bisa sampai 3-4 juta. Dan itu yang bayar Koinfo. Dan setelah mereka mendapatkan sertifikasi itu, mereka bisa bekerja di perusahaan-perusahaan internasional maupun perusahaan nasional. Cisco contohnya ya. Cisco itu adalah suatu perusahaan di bidang jaringan komputer. Dia perangkat-perangkat jaringan itu di mana-mana. Yang standarnya kualitasnya tinggi adalah kualitas dari Cisco. Kemudian Cisco melakukan pelatihan kepada kita dan kita targetkan ada sekitar 5.000 peserta pelatihan dengan macam-macam temanya. Ada yang tema untuk network administrator, ada network operator, ada yang menyambungkan fiber optik gitu. Kemudian dari AWS. Kalau AWS ini kan terkenal di bidang cloud. Jadi dia menyediakan cloud server. Nah,
dia sekarang sudah punya pusat data atau data center di Indonesia. Siapa yang mengoperasikan? Nggak mungkin itu dari orang Eropa atau Amerika. Masih harus orang Indonesia. Harus orang Indonesia lokal. Maka orang lokal harus ikut pelatihan supaya memang dia punya kompetensi sama dengan orang Amerika itu. Gitu. Baik, ini maka dia menarik dilatihkan, disertifikasi, dan dia nanti bekerja di AWS yang di mana saja, mungkin ada di Singapura, Malaysia. Membuka lapangan pekerjaan banget pastinya buat warga Indonesia pastinya ya Pak ya.